Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Newsline. Ada gerakan kebaikan nih di Newsline, dan gerakan kebaikan kali ini berasal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ada satu sosok yang sangat peduli dengan literasi membaca anak-anak di salah satu desa dengan mendirikan rumah baca. Berdiri sejak tahun 2015, rumah baca ini kini menjadi pelita ilmu bagi anak-anak di sana. Rumah Baca Bintang, demikian rumah baca yang berlokasi di Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung di Grobogan, Jawa Tengah ini dikenal. Berawal dari kegemaran membaca dan memiliki banyak buku, Yulianto, sang penggagas Rumah Baca Bintang, tergerak untuk bisa memberi manfaat bagi warga sekitar, terutama anak-anak, dengan menghibahkan buku dan waktu yang ia miliki untuk mengajar membaca di rumah baca tersebut. Tak hanya buku-buku, Rumah Baca Bintang juga menyediakan mainan anak-anak. Dan menariknya, Yulianto juga mengajarkan storytelling pada anak-anak agar kreativitas mereka terasah. Boneka menjadi sarana untuk memikat dan menarik anak-anak dalam storytelling. Hal ini juga efektif untuk meningkatkan minat baca pada anak. Bukan hanya anak-anak saja ternyata yang datang membaca, tapi juga orang tua mereka kadang mengikuti kegiatan di Rumah Baca Bintang. Dan kini Yulianto berharap ada tangan-tangan baik yang bisa ikut membantu dalam penyediaan buku dan ruang belajar bagi anak-anak ini agar pelita ilmu mereka tak padam karena ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk bisa mendukung prasarana mereka untuk belajar. Dan untuk Anda pemirsa setia Metro TV yang ingin membantu agar rumah baca ini bisa berkembang lebih baik, Anda bisa loh menyisihkan sebagian rezeki melalui benihbaik.com dengan cara berikut ini. Dan langsung saja kita berkenalan dengan sang penggagas Rumah Baca Bintang, ada Mas Yulianto. Selamat siang Mas Yulianto, salam sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang kakak, sayang. Halo. Kamu siapa? Halo, selamat siang. Kamu siapa? Kenalin dulu dong. Namaku Mumun. Aku diambil dari cerita Timun Mas dari Jawa Tengah. Aku pakai kebaya dan pakai jari. Aku cantik kan kakak? Iya kabare Mon, wapik tenan deh pokoknya. Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Aku sehat, cuman katanya kamu lagi butuh ini ya, butuh banyak buku lagi nih buat anak-anak di sana. Iya, benar nggak sih, Mon? Benar. Di Grobogan banyak sekali anak-anak yang butuh banyak buku-buku bacaan berkualitas. Terus kamu pengennya buku apa sih, Mon, yang pengen kamu bagi sama anak-anak di sana? Buku-buku tentang cerita rakyat, tentang dongeng. Pokoknya buku-buku yang menceritakan tentang kebaikan gitu, Kak. Oke, kayak papanya ya, Pak Yulianto. Aku ngobrol dulu ya sama Pak Yulianto ya. Oh iya, siap. Oke, Mas Yulianto, ini membuka rumah baca, tadi saya baca tahun 2015 ya. Konsisten hingga sekarang, banyak tantangan, terutama terakhir pandemi COVID-19 begitu. Tapi apa sih sebetulnya motivasi awal, oke kita bikin deh rumah baca, dan kenapa namanya Rumah Baca Bintang? Latar belakang saya kan sarjana ilmu perpustakaan kayak gitu kan. Tapi seorang sarjana ilmu perpustakaan tapi nggak punya perpustakaan itu rasa-rasanya bohong bagi saya ya kayak gitu kan. Saya berinisiatif untuk mendirikan rumah baca, saya beri nama Bintang karena setiap orang yang datang itu bagi saya adalah bintang kayak gitu. Bagi saya, mereka yang datang itu bintang kayak gitu. Terus saya sering ikut kegiatan komunitas-komunitas yang datang ke pelosok-pelosok di Grobogan maupun di luar Grobogan kayak gitu. Ternyata ketika katanya minat baca orang Indonesia itu rendah, ketika saya bawa buku, tidak ada yang salah kayak gitu kan. Ada yang salah, bukan minat bacanya. Mungkin karena akses bukunya yang tidak ada dan tidak adanya pembinaan minat baca itu yang masih saya yakini hingga sekarang, dan saya perjuangkan bagaimana caranya kayak gitu hingga sekarang kayak gitu. Pokoknya itu
gitu kan. Perjuangan yang panjang, tapi lucu sekali ya tadi kata-katanya, saya sarjana perpustakaan tapi kok nggak punya perpustakaan, lucu gitu ya, dan akhirnya membuat Rumah Baca Bintang. Selama ini kamu dapat buku-buku dari mana aja Mas Yulianto? Kita dapat buku itu kita terbantu dengan adanya program Free Cargo Literasi, tapi waktu itu kita sempat, sekarang terhenti. Dengan terhenti itu kita benar-benar sangat-sangat tidak kesulitan bagaimana caranya. Kan sementara kan saya selain di Rumah Baca Bintang kan saya juga menginisiasi taman baca dan rumah baca lainnya di Grobogan kan kayak gitu kan. Saya bagaimana caranya saya agar tetap bisa menghidupi taman baca dan rumah baca yang lainnya kayak gitu. Saya harus pakai muter otak kayak gitu kan, dengan saya menyisihkan rezeki atau honor saya ketika saya dapat job mendongeng kayak gitu. Saya gunakan untuk membeli buku, beli mainan, beli boneka kayak gitu kan. Jadi sekarang di Grobogan saya total ada 5 taman baca dan rumah baca yang saya inisiasi secara mandiri. Karena kan saya tidak mungkin bisa dan tidak ada masanya ketika saya mungkin ada capek, ada yang ketika saya nggak bisa berkunjung ke sana kayak gitu. Setidaknya di rumah baca dan taman baca saya yang lainnya itu masih bisa menyediakan buku-buku untuk anak-anak yang membutuhkan kayak gitu Kak. Ini saya lihat ya Mas Yulianto datang ke sekolah-sekolah, ada metode storytelling atau mendongeng yang tentunya saya yakin anak-anak langsung menaikkan nih minat mereka untuk tahu sebetulnya cerita rakyat asli Indonesia seperti apa sih, bukan hanya berkutat dengan gawai atau gadget semata ya. Tapi Mas Yulianto, ini bisa ada 5, berarti ada biaya sebetulnya, biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk akhirnya tetap membuat 5 rumah baca ini tetap hidup atau memberikan pelita ilmu begitu. Selama ini dananya dari mana Mas Yulianto? Semuanya rumah baca dan taman baca saya itu 5-5-nya semuanya mandiri tanpa dipungut biaya, bebas merdeka. Saya juga tidak tahu entah dari mana ada orang-orang baik, tangan-tangan baik yang saya tidak tahu yang melihat mungkin pergerakan saya dulunya tuh sebelum diliput oleh media itu mungkin pergerakan saya itu pergerakan yang tersamarkan kayak gitu kan. Dengan begitu setelah saya ternyata kok ada di Grobogan itu pegiat literasi yang unik yang pakai menggunakan media boneka. Jadi mungkin orang tertarik di situ kan, mungkin dengan di situ membantu dengan mengirimkan buku-buku kayak gitu untuk didiskusikan ke anak-anak di Grobogan kayak gitu Kak. Iya, jadi betul-betul membuka rezeki dan juga membuka peluang saldo amal sebetulnya untuk bagi siapapun yang bisa mendistribusikan buku, biaya untuk kelangsungan Rumah Baca Bintang. Nah, yang juga menarik tadi Mas Yulianto ada cerita bahwa ini bukan hanya untuk anak-anak, bahkan orang tuanya pun datang untuk sekedar menemani anak-anak atau justru mencari ilmu menjadi storyteller seperti Mas Yulianto. Betul demikian? Iya benar sekali. Jadi di sini tuh karena kan di sini ada juga boneka mainan kayak gitu. Jadi sebelum membaca, kalau mereka mau main, saya menegaskan baca buku dulu, satu buku dulu, ceritanya bagaimana, tentang apa kayak gitu kan. Baru setelah itu saya persilahkan membaca kayak gitu kan. Jadi mungkin ada orang tua yang sambil ngomong anaknya, cucunya kayak gitu, bahkan kunjungan dari sekolah-sekolah kayak gitu bersama guru-gurunya di sini saya bacakan dulu sebelum saya menyuruh mereka untuk membaca buku di buku-buku yang saya punya. Saya sebagai orang yang dibilang seorang pegiat literasi, saya juga harus membacakan buku terlebih dahulu kan, dan saya menggunakan media boneka juga ini sebagai daya tariknya kayak gitu sih Kak. Oke, Mas Yulianto, tapi selama ini sempat terpikirkan untuk berkolaborasi tidak dengan katakanlah pegiat literasi lain atau mungkin dinas pendidikan setempat untuk akhirnya membuat jadwal rutin ke sekolah-sekolah dengan membawa Mumun ya Mun, kamu dibawa-bawa nanti untuk kayak itu tadi. Oh iya siap. Untuk meningkatkan minat literasi, minat baca anak-anak Indonesia. Mas Yulianto sempat melakukan hal seperti itu? Iya, sebelum Mumun ini lahir, saya pakai bonekanya, namanya Nana, diambil dari boneka Duta Baca Indonesia Mbak Najwa Shihab kayak gitu kan. Jadi ini sebelum lahir ya, saya berkolaborasi dengan beberapa pegiat literasi di Kabupaten Semarang, keliling
keliling Kabupaten Semarang itu naik turun bukit yang luar biasa. Terus tahun 2020 awal-awal pandemi, sebelum awal pandemi saya diajak trauma healing juga di pedalaman Sukabumi di Lebak Banten untuk memperkenalkan ternyata ada pegiat literasi dari Grobogan yang pakai media boneka dan buku-buku kayak gitu, Kak. Aduh, saya membayangkan sih ketika di sebuah lokasi bencana, trauma healing ini menjadi oase sebetulnya untuk anak-anak dan menjadi sebuah keriaan tersendiri bagi mereka. Mas Yulianto, ada pengalaman mungkin yang sampai saat ini tidak bisa terlupakan ketika membawa semangat untuk menaikkan minat baca anak-anak yang sampai bikin nangis banget kayaknya sampai sekarang, nggak akan pernah lupa. Mas Yulianto, silahkan. Saya itu ketika datang ke pedalaman Sukabumi kayak gitu kan. Saya pikir yang pedalaman tuh hanya di Grobogan saja kayak gitu. Ternyata di Sukabumi itu luar biasa juga kayak gitu kan. Ketika saya bawa buku dan bukunya itu mereka kayak menemukan harta karun, dan ketika saya sedang bercerita itu mereka antusias sekali di Sukabumi kayak gitu sih, Kak. Terus waktu juga diajak kolaborasi dengan pegiat literasi dari Kabupaten Semarang kayak gitu, ketika saya mengucapkan salam assalamualaikum, itu tidak dijawab sama sekali oleh anak-anak, dan di situ saya merasa tertampar kayak gitu. Dan saya mencari tahu, setelah itu saya tanya, Mas maaf, ternyata anak-anak di sini itu mereka semuanya non Muslim. Saya jadi merasa tertampar sekali. Oh, Indonesia itu bukan hanya Muslim saja gitu kan. Jadi saya sadar bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika dan luar biasa beragam. Jadi saya harus menempatkan itu kayak gitu, Kak. Itu yang membuat saya merasa terkesan sekali ketika berada di daerah yang pelosok atau pedalaman yang bahkan mungkin kalau di orang-orang pada umumnya, orang-orang normal itu mungkin gak akan mau untuk masuk atau datang kayak gitu kan, mau melakukan ini. Tapi kenyataannya di luar itu kenyataannya saya masih justru malah senang dan ketemu kayak gitu, Kak. Ya, dan ini sebetulnya membuka cakrawala satu tadi, Indonesia ternyata luas sekali, Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul ada begitu ya, dan juga menumbuhkan empati sebetulnya untuk sama-sama merangkul anak-anak mungkin di daerah tertinggal yang selama ini melihat buku itu sepertinya sesuatu hal yang sangat mewah. Mas Yulianto, ini kan kita sama-sama untuk menggalang dana, ada teman baik yang nanti akan juga ikut berdonasi untuk membuat Rumah Baca Bintang ini selalu menyala begitu. Apa yang ingin disampaikan bagi pemirsa setia Metro TV yang sedang menyaksikan Newsline sekarang? Saya berharap, saya percaya dan yakin sekali bahwa di Indonesia itu banyak sekali orang-orang baik yang tidak bisa, bahkan kita tidak pernah tahu siapa mereka, siapa kayak gitu kan, dengan pokoknya tidak bisa diungkapkan kata-kata. Pokoknya saya meyakini bahwa setiap niat baik itu pasti akan berbuah dengan kebaikan kayak gitu sih, Kak. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai ya. Apa yang ditabur kebaikan pasti nanti akan juga berbuah kebaikan. Terima kasih Mas Yulianto sudah berbagi inspirasi siang ini di Newsline. Mun, sehat-sehat ya Mun. Nanti kamu ikut Pak Yulianto jalan-jalan ya. Oke, salam untuk teman-teman di Grobogan. Iya, salam. Dadah. Dadah. Dan